Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada kesempatan kali ini, saya diberi kesempatan untuk membuat video, yaitu untuk menginspirasi dengan hati. Dan kali ini, cerita yang saya angkat adalah mengajarkan kalimat tauhid. Tentunya kalimat tauhid yang harus ditanamkan sejak dini pada anak-anak kita agar mendapatkan rahmat dari Allah. Maka bagaimana peran ayah dan bunda dalam mengajarkan kalimat tauhid kepada anak-anak? Agar kalimat tauhid itu menjadi pondasi untuk anak-anak kita melangkah ke tahap selanjutnya dalam menjalani aktivitas di kehidupan sehari-hari. Mengajarkan kalimat tauhid tentunya sudah diajarkan oleh ayah dan bunda ketika seorang anak itu lahir ke dunia. Saat pertama bunda mengandung, ada kalimat-kalimat tauhid yang diucapkan sejak dalam kandungan. Entah itu diucapkan dengan lisan ataupun dengan hati. Tentunya kalimat tauhid itu secara langsung terucap oleh hati para bunda. Demikian dengan ayah. Mungkin dari sosoknya yang pendiam dan tidak banyak kata, tersirat banyak doa ketika sang bunda sedang mengandung. Kemudian 9 bulan mengandung, lahirlah seorang anak. Anak laki-laki maupun anak perempuan tentunya itu sudah menjadi anugerah dan sudah qadarullah, itu adalah ketetapan dari Allah yang sebagaimana kita menjadi orang tua, kita harus menerima kondisi atau dari jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya adalah persiapan untuk menjadi seorang ayah dan bunda ketika kita sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa amanah, yaitu seorang anak. Mengajarkan kalimat tauhid pertama kali akan dilontarkan oleh seorang ayah ketika seorang anak yang baru lahir kemudian dikumandangkan azan. Tentunya rasa itu akan menjadi rasa yang sangat luar biasa bagi seorang ayah. Serasa bagi seorang ayah saat mengumandangkan azan di telinga anak yang baru lahir, seolah ada peran dan tanggung jawab baru. Bagaimana untuk bisa menuntaskan amanah, mengantarkan seorang anak menjadi anak yang soleh dan soleh. Kemudian untuk bunda yang mungkin masih terbaring juga merasakan hal yang sama. Bagaimana memberikan cinta kasih yang setulusnya kepada buah hati. Tentunya hal itu tidak lepas dari kalimat tauhid yang bunda ucapkan sekalipun masih dalam posisi terbaring. Sekalipun dengan proses persalinan yang mungkin bunda yang satu dengan bunda yang lain itu berbeda-beda. Tetapi bagaimanapun proses persalinannya, tetap tidak ada seorang ibu yang gagal. Tidak ada seorang bunda yang gagal. Karena semua sudah tertulis dengan kalimat
qadarullah. Itu adalah ketetapan Allah. Lantas, langkah selanjutnya kita tidak boleh terpuruk karena amanah di depan kita sudah ada. Maka kita yang tadinya hanya berstatus suami istri tanpa memiliki anak, kemudian perannya akan berganti menjadi ayah dan bunda. Maka setiap proses perjalanannya akan membutuhkan semangat, dukungan, dan kasih sayang untuk merajut bagaimana anak tersebut menjadi anak soleh dan solehah. Untuk itu, betapa pentingnya bagi kita ayah dan bunda itu mengajarkan kalimat tauhid kepada anak-anak kita. Mengajarkan kalimat tauhid menurut Junub bin Junada itu berkata, dahulu kami telah bersama Nabi sejak kami masih remaja mendekati usia balik. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran dan kemudian kami mempelajari Al-Quran sehingga iman kami bertambah dalam mempelajari Al-Quran tersebut. Jadi, Nabi itu mengajarkan iman kepada para sahabat sebelum mengajarkan Al-Quran. Yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah. Itu adalah kalimat tauhid. Dan itu akan kita terapkan kepada buah hati kita, kepada anak-anak kita, akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Anak-anak kecil yang belum belajar berbicara ketika mendengarkan kalimat azan, secara tidak langsung ia akan mendengarkan dan menirunya. Bahkan ia akan selalu memperhatikan saat orang-orang dalam kelalaian. Maka tanpa sadar telah berusaha mengucapkan kalimat tauhid dan kesaksian tentang kerasulan Nabi yang membawa tauhid tersebut. Oleh karena itu, sebagai orang tua, sebagai ayah dan bunda, maka pentingnya membiasakan anak yang masih belum bisa berbicara tersebut agar mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Seperti halnya Imam Ahmad bin Abdullah bin Amr telah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersabda, sesungguhnya Nabi Nuh berkata kepada anaknya ketika akan meninggal, aku memerintahkanmu untuk mengucapkan La ilaha illallah. Karena 7 langit dan 7 bumi itu seandainya berada di satu timbangan, sedangkan La ilaha illallah berada di sebelahnya, niscaya La ilaha illallah itu lebih berat. Ibu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ajarkanlah kepada anak-anak kalian pada permulaan bicaranya dengan pengucapan La ilaha illallah dan ajarilah ia agar di akhir hayat mengucapkan La ilaha illallah. Maksudnya adalah hendaknya menjadi kosakata awal ketika anak mulai berbicara adalah dengan mengucapkan cabang iman yang paling utama dan tertinggi, yaitu kalimat La ilaha illallah.
Tetapi kadang ayah dan bunda itu terlalu euforia ketika anak kita yang sudah mulai terlatih untuk mengucapkan sesuatu, terkadang kata yang kita dengar adalah "ma", "papa". Tuh, Masya Allah sekali, sehingga perlu disisipkan dalam pembelajaran anak ketika anak mulai belajar untuk berbicara, sisipkanlah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Semoga itu menjadi pahala bagi kita sebagai orang tua. Orang yang punya hati dan punya pendengaran pasti akan bertanya-tanya. Hendak dibawa kemana anak-anak seperti ini? Betapa jauhnya perbedaan mereka dengan anak-anak pendahulu kita yang soleh. Orang-orang tua mereka membawa serta mereka ke berbagai medan peperangan. Itu jika dikaitkan dengan cerita sejarah Islam tempo dulu. Kemudian mengajari mereka menunggang kuda, serta menyerahkan tugas pendidikan kepada orang-orang yang dipercaya dan menunaikan hingga peperangan selesai. Maka pentingnya di zaman sekarang ayah dan bunda itu mengajarkan kalimat tauhid di sela-sela kita berkomunikasi dengan anak. Kemudian ada sebuah cerita, kalau dulu itu ada seorang laki-laki yang membawa anaknya yang berusia sekitar 4 tahun, dan seorang lelaki yang menanyakan anak itu, sang anak menyebutkan namanya yang sama dengan seorang penyanyi terkenal. Selanjutnya, lelaki itu bertanya kepada sang anak, "Bisakah kamu bernyanyi seperti dia?" Ayah anak itu menjawab, "Tentu bisa." Lalu sang ayah memerintahkan kepada sang anak agar menyanyikan, dan sang anak pun mulai bernyanyi, meski lisannya masih belum fasih mengucapkan beberapa huruf. Sang anak mengucapkan huruf kaf menjadi ta, sehingga lagu yang dinyanyikan sang anak itu terdengar begitu sumbang dan tidak pantas dinyanyikan oleh anak sekecil itu. Maka betapa pentingnya kita menjadi orang tua yang agar dalam proses anak belajar itu mendampingi agar tidak ada kosakata-kosakata yang aneh, dan kewajiban kita lantas tidak usah menjadi ayah dan bunda yang ketika anaknya masih belum bisa sempurna dalam pengucapan kata-katanya, kemudian membenarkan kalimat tersebut. Sebagai contoh yang beredar di masyarakat ketika seorang anak masih berlatih dengan kata mamam. Mungkin bagi anak tersebut minta makan. Tapi alangkah lebih bijaknya ketika kita sebagai orang tua meluruskan kata tersebut menjadi makan. Maka secara tidak langsung anak akan mendengar dan mengingat apa yang kita ucapkan. Demikian juga dalam kegiatan sehari-hari agar kita mengajarkan kalimat tauhid, menyisipkan kalimat tauhid la ilaha illallah, atau lebih sederhananya kita membiasakan anak-anak kita untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang insya Allah bermanfaat bagi mereka. Contoh yang sederhana, ketika bunda menyuapi anaknya,
Ucapkanlah basmalah dengan tidak di hati, tetapi diucapkan dengan lisan di depan anak kita saat kita akan menyuapi anak. Bismillahirrahmanirrahim. Maka secara tidak langsung anak mendengar, anak merekam, dan insya Allah itu akan menjadi pembiasaan yang baik bagi anak kita saat anak kita tumbuh menjadi dewasa. Demikian sekilas tentang Ummu Saki bercerita. Semoga menginspirasi. Untuk yang pertama, kita mengajarkan kalimat tauhid kepada anak-anak kita. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita sebagai orang tua. Dan kita sebagai orang tua, semoga kita tidak lelah. Semoga kita lelahnya bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan anak kita yang soleh dan soleha. Begitu berat tanggung jawab kita menjadi orang tua. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk menjadi orang tua yang sabar, orang tua yang ikhlas, orang tua yang adil terhadap anak-anak kita. Insya Allah. Sampai jumpa minggu depan dengan topik pembahasan yang berbeda. Semoga menginspirasi para bunda dan ayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.